Awalnya saya enggan untuk menanggapi pertanyaan ini karena orang awam sekalipun pasti tahu hal yang seperti ini jelas keliru. Tetapi kemudian setelah saya mendapatkan adanya beberapa pihak yang justru mencari pembenaran dan pembelaan, yaitu dengan mengangkat sebuah riwayat bahwa Rasul alaihissalam pernah mempersilahkan orang-orang Nasrani Najran untuk beribadah di dalam Masjid Nabawi. Padahal jelas menggunakan riwayat tersebut sebagai dalil untuk membolehkan agama lain beribadah di dalam masjid, itu kekeliruan yang sangat fatal. Baiklah, berikut ini 8 penjelasan kami tentang masalah ini. Yang pertama, riwayat tersebut adalah riwayat yang lemah, tidak disebutkan dalam kitab-kitab induk hadis manapun. Yang kedua, riwayat tersebut adanya tercantum di dalam kitab tafsir dan kitab sejarah. Dalam Tarikh Ibnu Ishaq, jalur periwayatannya diambil dari Muhammad bin Ja'far bin Zubair, yang mana jelas bahwa Muhammad yang merupakan cucu Zubair bin Awam radhiyallahu anhu tidak mungkin bertemu dengan Rasul alaihi salatu wasallam. Kemudian dalam tafsir As-Sa'labi disebutkan jalur periwayatannya ada yang dari Muhammad bin Marwan As-Saddi, yang mana mayoritas ulama hadis melemahkan rawi yang satu ini. Kemudian jalur selanjutnya adalah dari Abdullah bin Ja'far Ar-Razi, yang menerima periwayatan tersebut dari Rabi ibn Anas, yang mana kemudian para ulama mengatakan apabila dua rawi ini bertemu, maka hadisnya lemah. Maka secara kesimpulan, jalur periwayatan kisah ini adalah lemah sehingga tidak bisa digunakan sebagai dalil. Ketiga, seandainya saja periwayatan tersebut bisa diterima, bukan untuk melegalkan semua agama boleh beribadah di dalam masjid. Kita perlu tahu orang-orang Nasrani Najran itu adalah yang nenek moyangnya dikisahkan dalam surah Al-Buruj, yang mereka adalah orang-orang beriman yang dibantai oleh Raja Zalim dari Yaman, yang bernama Dzunwas, yang mana kemudian anak keturunan mereka ini yang bertemu dengan Rasul alaihissalam, mereka masih sangat mirip dengan ajaran Nabi Isa yang murni. Sehingga tata cara ibadah mereka tidak seperti tata cara ibadah orang-orang Nasrani hari ini. Mereka masih ruku dan sujud seperti yang dilakukan oleh sebagian sekte Nasrani dan orang-orang Yahudi yang bahkan sampai hari ini masih bisa kita temui. Yang keempat, riwayat tersebut dijadikan oleh para ulama sebagai bahan bahasan untuk menentukan hukum tentang orang-orang non-muslim yang masuk ke dalam masjid. Apakah boleh atau tidak? Bukan untuk membolehkan mereka beribadah di dalam masjid. Kalau masuk masjid saja, itu sebagian ulama melarang. Lalu bagaimana dengan sampai beribadah di dalamnya? Yang kelima, ini sifatnya kasuistik. Rasul alaihissalam dalam bahasa yang benar di hadis itu bukan mempersilahkan, tetapi membiarkan. Ketika mereka mulai ibadah di salah satu tepi masjid, itu beberapa sahabat tidak meringkusnya, tetapi Rasul melarangnya. Seperti kasusnya ketika ada orang Badui masuk ke dalam masjid dan kemudian pipis di dalam masjid. Saat para sahabat tidak meringkusnya, Rasul melarang. Karena tentu kalau diringkus, dikejar, akan membuat najis itu tersebar kemana-mana. Tentu hadis ini tidak bisa kemudian menjadi dalil bolehnya atau membiarkan orang lain pipis di dalam masjid. Sama dengan riwayat tersebut, jika memang riwayat itu bisa diterima, dengan membiarkannya, Rasul alaihissalam memberikan semacam pesan bahwa sumber ajaran yang beliau bawa itu sama dengan apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Hal ini terbukti begitu mereka kembali ke Najran, sebagian besar mereka telah masuk ke dalam agama Islam. Yang keenam, sebagian ulama menjadikan bahasan hadis ini adalah untuk menentukan hukum bolehnya orang di luar Islam masuk ke dalam masjid atas izin takmir atau kaum muslimin setempat, tetapi tidak untuk Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Yang ketujuh, tentang larangan umat lain beribadah di dalam masjid, menyembah Tuhan selain Allah, itu tegas dan jelas. Jangankan orang di luar Islam, orang Islam saja tidak diizinkan menyembah Tuhan selain Allah atau menyembah siapapun di dalam masjid kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada." Sesungguhnya masjid itu adalah kepunyaan Allah. Jangan engkau menyeru menyembah siapapun di dalamnya selain Allah Subhanahu wa taala. Beginilah keceriaan anak-anak SD Islam Ar-Rahman dan SD Kristen Petra Jombang saat bermain bersama. Mereka terlihat cukup akrab, menari dan bernyanyi di dalam gereja. Sesekali dari para siswa nampak bercanda, saling sapa dan saling mengenal satu sama lain. Dengan ditemani beberapa guru dari kedua sekolah, mereka pun larut dalam perjumpaan lintas iman ini. Kunjungan anak-anak SD Islam Ar-Rahman Perak Jombang ke SD Kristen Petra ini bertujuan untuk menanamkan toleransi sejak dini. Kunjungan juga untuk mengenalkan macam-macam tempat peribadatan umat agama lain. Saya melihat anak-anak tadi antusias karena mereka tidak jarang bertemu dengan warna yang beda kulitnya. Maksudnya yang beda-beda, mungkin beda, yaitu tadi tentang warna kulitnya. Ya harapannya ke depannya supaya anak-anak itu tahu dengan sendirinya, maksudnya ini tentang wihara, ini tentang kelenteng, dan ini tentang gereja.
Dampaknya kerukunan, kemudian kami merasa nyaman hidup di Jombang. Usai pertemuan digelar, acara kemudian ditutup dengan nyanyian lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Belum kering mulut ini bahas pembubaran ibadah mahasiswa Katolik di Tangsel, sudah terjadi lagi pembubaran doa di rumah di PCI Perumahan Cermi Indah Kabupaten Gresik. Jemaat lagi doa di rumah digeruduk warga yang ngamuk minta supaya jemaat berhenti nyanyi-nyanyi. Klarifikasi pengurus RW katanya di perumahan itu dilarang ibadah di rumah. Pak RW, kenapa yang tidak boleh ibadah di rumah cuma yang Kristen aja? Kenapa yang Islam masih boleh sholat di rumah? Kalau memang dilarang ibadah di rumah, ya yang Muslim juga tidak boleh dong sholat di rumah. Kalau cuma berlaku ke warga Kristen aja, itu namanya diskriminasi SARA dan fobia sama agama Kristen, Pak RW. Yang kayak gini mau protes penindasan Zionis, sementara di negeri sendiri jadi Zionis nindas ke umat Kristen. Umat Islam boleh ibadah sholat di rumah, tapi umat Kristen tidak boleh ibadah nyanyi di rumah. Ini pemahaman Zionis syariah yang harus kita lawan bersama. Selama belum ada itikat baik dari pemerintah untuk mitigasi fobia Kristen yang semakin menjadi-jadi ini, umat Kristen harus bangkit lawan pemahaman Zionis syariah yang melarang ibadah di rumah. Ibadah di rumah adalah hak yang dilindungi undang-undang. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah mendengarkan bagaimana tanggapan seorang ustadz tadi ketika dia menanggapi kejadian kemarin di beberapa waktu yang lalu ya, terkait datangnya para biksu atau puluhan biksu datang ke dalam masjid dan kemudian mungkin mereka melakukan suatu peribadatan di sana. Dan kemudian ada banyak oknum ya, ada beberapa oknum ustadz atau saudara-saudara kita yang muslim menanggapi hal itu, dan mereka mengatakan bahwa itu bukanlah toleransi, justru itu melecehkan dan lain sebagainya. Nah teman-teman, ada beberapa dalil ya yang mungkin mereka itu membantah terkait sejarah-sejarah yang sudah ada. Seperti misalnya bagaimana Nabi mengizinkan agama lain atau keyakinan lain, baik itu Nasrani, itu beribadah dalam masjid. Dan bisa saja atau mungkin saja orang-orang muslim lainnya yang mungkin tinggi toleransinya teman-teman ya, sehingga mereka mengizinkan beberapa biksu atau puluhan biksu untuk masuk ke dalam masjid. Dan tentu saja mereka punya alasan tersendiri dan juga tentu saja berdasarkan dalil-dalil sejarah yang sudah mereka baca, yang mungkin mereka bisa pahami, sehingga mereka membiarkan agama lain untuk masuk ke dalam masjid dan mereka mungkin beribadah di sana. Nah teman-teman, sekalipun tanggapan oknum ustadz tadi yang memang itu tidak sejalan dengan apa yang sudah terjadi dan bahkan bertentangan apa yang dia tanggapi tadi terkait kejadian kemarin, tetapi kita perlu belajar bagaimana kita harus saling menghormati. Kalau misalnya pemahamannya mengatakan bahwa itu bukanlah menghormati, justru melecehkan, ya sah-sah saja, karena memang argumen itu dibangun dengan sentimen yang ada di hati yang memang benar-benar sentimen terhadap keyakinan lain atau agama lain, sehingga apapun yang terjadi atau misalnya agama lain datang ke rumah ibadah mereka, itu pasti ada pro dan kontra ya, dan mereka yang kontra terhadap kejadian-kejadian itu, hal-hal yang seperti itu, momen-momen yang seperti itu, itulah mereka yang memang pemahamannya tidak cinta dengan toleransi atau pemahamannya terhadap kitab sucinya ya seperti yang tadi, dia menganggap bahwa dalil-dalil itu lemah dan itu tidak bisa dijadikan sebagai suatu dalil karena memang lemah. Nah teman-teman, itu bukan soal lemahnya atau kuatnya, tetapi asal sudah ada suatu kisah, satu kisah saja sudah ada dalam sejarah hal yang seperti itu, maka itu sudah bisa
menjadi suatu dasar bagi umat Islam yang lain, Muslim yang lain untuk membiarkan agama lain datang ke dalam masjid misalnya. Dan bahkan tadi di cuplikan video selanjutnya tadi bagaimana anak-anak dari saudara kita Muslim ya, mereka datang ke gereja bersama-sama dengan anak-anak remaja Kristen. Mereka bersuka cita di sana dan diajarkan bagaimana harus berbaur, saling mengasihi, saling mencintai, saling menghormati, dan lain sebagainya. Nah, daripada yang terjadi seperti yang dikomentar oleh Permadi Arya tadi, yang dimana ada pembubaran ibadah, padahal ibadah itu dilakukan dalam rumah teman-teman. Mari kita tetap belajar toleransi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.